Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu diberikan kelancaran. Nah, di video kali ini kita akan kembali lagi ke kawasan yang sudah tidak asing lagi bagi warga Bandung, yaitu Jalan Cihamplas. Tapi kali ini ada kabar yang cukup menarik dan mungkin juga bikin sebagian warga penasaran. Karena teras Cihamplas yang selama ini kita kenal, rencananya akan dibongkar. Nah, yang menarik bukan cuma soal pembongkarannya, tapi ada cerita panjang di balik rencana ini. Aset teras Cihamplas yang sebelumnya berada di bawah pemerintah Kota Bandung, kini sudah masuk dalam proses pelimpahan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan setelah itu, Pemprov Jabar direncanakan akan menangani proses pembongkarannya. Pertanyaannya, kenapa harus dibongkar? Padahal teras Cihamplas ini dulu dibuat dengan konsep yang cukup unik. Lalu setelah dibongkar, kawasan ini mau dibuat seperti apa? Apakah nantinya Cihamplas bakal berubah total? Nah, daripada kita hanya menerka-nerka, sekarang kita bahas santai perkembangan teras Cihamplas ini. Teras Cihamplas dulu ramai. Kalau kita ngomongin Cihamplas, tentu banyak yang langsung ingat kawasan fashion dan pusat perbelanjaan yang sudah lama menjadi salah satu tujuan warga Bandung maupun wisatawan. Dulu kalau mau main ke Bandung, rasanya belum lengkap kalau belum mampir ke Cihamplas. Di sepanjang jalan ini banyak toko, tempat makan, pusat oleh-oleh, dan berbagai macam aktivitas ekonomi. Kemudian dibangunlah teras Cihamplas. Konsepnya waktu itu cukup menarik. Jadi ada ruang aktivitas masyarakat di bagian atas, sedangkan kendaraan tetap bisa melintas di bawah. Harapannya tentu bagus. Teras Cihamplas diharapkan bisa menjadi ruang publik sekaligus tempat bagi para pelaku UMKM untuk berjualan. Awalnya cukup menarik perhatian. Banyak orang datang untuk melihat langsung seperti apa teras Cihamplas. Tapi seiring waktu, kondisi dan pemanfaatannya ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Aktivitas di kawasan tersebut mulai mengalami berbagai persoalan. Dan akhirnya muncul gagasan untuk melakukan penataan kembali. Bukan hanya memperbaiki beberapa bagian, tetapi muncul rencana yang cukup besar, yaitu membongkar teras Cihamplas dan menata kembali kawasan tersebut. Kenapa harus dibongkar? Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa tidak direnovasi saja? Kenapa harus dibongkar? Menurut rencana pemerintah, penataan ini bukan hanya melihat kondisi bangunan, tetapi juga melihat kawasan Cihamplas secara keseluruhan. Mulai dari keamanan, lalu lintas, kenyamanan pejalan kaki, estetika kawasan, sampai aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi yang ingin dibenahi sebenarnya bukan hanya teras Cihamplasnya, tetapi bagaimana jalan Cihamplas ke depan bisa kembali menjadi kawasan yang hidup dan menarik. Karena kalau kita lihat sekarang, potensi Cihamplas sebenarnya masih sangat besar. Namanya sudah dikenal, lokasinya juga strategis. Wisatawan sudah mengenal kawasan ini. Tinggal bagaimana kawasan tersebut ditata dan dihidupkan kembali. Nah, dulur-dulur, disinilah bagian yang menarik. Rencana pembongkaran teras Cihamplas ini melibatkan pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, sebelumnya menyampaikan bahwa proses pelimpahan aset teras Cihamplas dari Pemkot Bandung kepada Pemprov Jabar sudah diteken. Jadi secara administrasi, aset tersebut sudah masuk ke tahap pelimpahan. Kemudian untuk pembongkarannya, Pemprov Jawa Barat sebelumnya menyatakan siap mendukung pembiayaan setelah seluruh proses dan izin yang diperlukan selesai. Artinya sekarang masyarakat tinggal menunggu tahapan berikutnya. Kapan alat berat mulai masuk,
kapan pembongkaran dimulai, dan setelah itu seperti apa wajah baru kawasan Ciamplas. Nah, itu yang menarik untuk kita tunggu. Tapi ada yang lebih penting, teman-teman. Menurut saya yang paling penting sebenarnya bukan sekedar bangunannya dibongkar. Karena membongkar bangunan itu satu hal, tapi membuat kawasan menjadi lebih baik setelah dibongkar, itu persoalan yang berbeda. Jangan sampai setelah dibongkar justru muncul persoalan baru. Misalnya soal lalu lintas, soal parkir, soal pedagang, soal pejalan kaki, dan tentu saja soal UMKM. Karena kita tahu di sekitar kawasan Ciamplas ini banyak masyarakat yang mencari nafkah. Ada pedagang kecil, ada pelaku UMKM, ada orang yang sudah lama berjualan di kawasan tersebut. Jadi kalau kawasan ini ditata ulang, harapannya bukan hanya bangunannya yang berubah, tetapi perekonomian masyarakatnya juga ikut naik. Bagaimana nasib pedagang? Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan. Kalau teras Ciamplas dibongkar, tentunya aktivitas pedagang yang selama ini berada di kawasan tersebut harus ditata. Pemerintah Kota Bandung sebelumnya sudah melakukan langkah relokasi terhadap UMKM yang terdampak. Harapannya para pedagang tetap bisa berjualan dan mendapatkan tempat yang layak. Karena percuma saja kalau kawasan dibuat bagus, tetapi pedagangnya justru kehilangan tempat untuk mencari nafkah. Idealnya nanti ada konsep yang saling menguntungkan. Pemerintah mendapatkan kawasan yang rapi, masyarakat mendapatkan ruang publik yang nyaman, wisatawan mendapatkan tempat yang menarik, dan UMKM mendapatkan tempat untuk berjualan. Kalau semuanya bisa berjalan bersama, tentu hasilnya akan jadi lebih bagus. Ciamplas bisa berubah total. Nah, sekarang coba kita bayangkan. Kalau teras Ciamplas benar-benar dibongkar, kemudian kawasan jalan Ciamplas ditata kembali, trotoarnya dibuat nyaman, jalan lebih tertata, pedestrian lebih aman, kawasan UMKM lebih jelas, ruang publik lebih nyaman, dan aktivitas fashion yang menjadi identitas Ciamplas kembali hidup. Wah, kalau seperti itu tentunya menarik sekali. Karena Ciamplas sebenarnya punya modal yang sangat kuat. Nama Ciamplas sudah dikenal sejak lama. Tinggal bagaimana pemerintah menghidupkan kembali kawasan tersebut. Bahkan rencana penataan ini juga dikaitkan dengan upaya pembangkitan kembali di industri fashion di Bandung. Jadi bukan sekedar membangun atau membongkar fisik, tetapi ada harapan agar Ciamplas kembali menjadi salah satu pusat fashion dan ekonomi kreatif di kota Bandung. Jangan sampai cuma bagus di foto. Nah, ini menurut saya penting. Kita tentu senang kalau melihat kota semakin bagus. Trotoar bagus, jalan rapi, taman bagus, ruang publik bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kawasan tersebut digunakan oleh masyarakat. Jangan sampai bagus hanya ketika baru selesai dibangun. Beberapa tahun kemudian kondisinya kembali seperti sebelumnya. Karena itu, setelah penataan nanti, pemeliharaan juga sangat penting. Pedagang harus ditata, parkiran harus diatur, kebersihan harus dijaga, pejalan kaki harus mendapatkan haknya, dan masyarakat juga harus ikut menjaga. Kalau semuanya berjalan, saya rasa Ciamplas bisa punya wajah baru yang lebih menarik. Kapan pembongkaran dimulai? Nah, ini pertanyaan yang pasti banyak ditunggu. Kapan sebenarnya teras Ciamplas akan dibongkar? Untuk tanggal pelaksanaannya secara pasti tentu kita masih harus menunggu informasi resmi dari pemerintah. Karena pembongkaran aset pemerintah tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada proses administrasi, ada perizinan, ada persiapan teknis, ada koordinasi antara pemerintah daerah, dan tentu ada persiapan untuk masyarakat yang terdampak. Jadi kita jangan sampai salah informasi. Yang jelas, proses pelimpahan aset dari
Pemkot Bandung ke Pemprov Jabar sudah menjadi salah satu perkembangan penting dalam rencana penataan kawasan ini. Sekarang tinggal menunggu langkah berikutnya. Cihamplas akan jadi ikon baru. Kalau ditanya Cihamplas bisa menjadi ikon baru Bandung, menurut saya sangat mungkin. Karena sebenarnya Cihamplas sudah punya sejarah panjang, sudah punya nama, sudah punya pengunjung, dan sudah dikenal sebagai salah satu kawasan fashion di Bandung. Tinggal bagaimana wajah barunya nanti. Kalau pemerintah benar-benar bisa membuat kawasan yang nyaman untuk pejalan kaki, menarik untuk wisatawan, ramah bagi UMKM, dan tetap mempertahankan identitas Cihamplas sebagai kawasan fashion, bisa jadi kawasan ini kembali ramai. Bahkan mungkin lebih ramai dibanding sebelumnya. Tapi tentu saja kita tunggu seperti apa konsep akhirnya. Jadi teman-teman, itulah perkembangan mengenai rencana pembongkaran teras Cihamplas. Bangunan yang dulu menjadi salah satu perhatian di kawasan Cihamplas ini sekarang memasuki babak baru. Asetnya sudah masuk dalam proses pelimpahan dari pemerintah Kota Bandung kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan rencananya pembongkaran menjadi bagian dari penataan kawasan Cihamplas ke depan. Tapi pertanyaan besarnya sekarang, setelah dibongkar, mau dia buat seperti apa? Apakah Cihamplas akan kembali menjadi pusat fashion yang ramai? Apakah UMKM akan mendapatkan tempat yang lebih baik? Apakah trotoar dan ruang publiknya akan dibuat lebih nyaman? Dan yang paling bikin penasaran, apakah wajah jalan Cihamplas nantinya bakal berubah total? Nah, untuk mengetahui jawabannya tentu kita harus mengikuti perkembangan selanjutnya. Buat teman-teman yang sering lewat Cihamplas, coba tuliskan pendapat di kolom komentar. Menurut teman-teman, Cihamplas lebih baik dibongkar atau direnovasi? Dan kalau memang dibongkar, menurut teman-teman, kawasan ini sebaiknya dibuat seperti apa? Jangan lupa like video kalau informasi seperti ini bermanfaat. Subscribe juga buat yang belum subscribe. Karena kita akan terus mengikuti perkembangan pembangunan dan penataan Kota Bandung. Mulai dari jalan, trotoar, kawasan UMKM, sampai perubahan wajah Kota Bandung. Saya pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Bandung, Sampurasun.